Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Rajmandito dengan NPM 183112700650179 dengan mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi dari kelas R02. Di sini saya akan untuk memenuhi tugas 2 merangkum pertemuan dari 1 sampai 15. Ya, lanjut untuk pertemuan 1 dengan tema rekayasa perangkat lunak. Perangkat lunak merupakan kumpulan dari program, prosedur, dan dokumen data lain yang saling berhubungan yang mempresentasikan masalah di dunia nyata yang dikonfigurasikan dalam sebuah bentuk aplikasi yang harus dikerjakan oleh sistem komputer. Peranan perangkat lunak yaitu yang pertama adalah menggantikan peran manusia dengan otomatis terhadap suatu tugas atau proses. Yang kedua, memperkuat peran manusia dengan membantu manusia mengerjakan suatu tugas atau proses dengan lebih baik dan tertata. Tiga, restrukturasisasi peran manusia dengan melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. Yang keempat, hiburan dan permainan. Kemudian konsep peranan software, itu software dikembangkan karena ada kebutuhan requirement dari pengguna untuk komputerisasi suatu proses konvensional. Software datang untuk memecahkan masalah dan memberikan solusi bagi manusia. Karakteristik dari perangkat lunak tersebut yaitu mempunyai tiga, yaitu mempunyai daya guna yang tinggi, kemudian mempunyai kinerja sesuai fungsi yang dibutuhkan pemakai, yang terakhir mudah dirawat atau diperbaiki yang bisa disebut maintainability. Proses perangkat lunak yaitu spesifikasi, pengembangan, validasi, dan evolusi. Kemudian pertemuan 2 dengan tema software engineering dalam rekayasa perangkat lunak. Software engineering tersebut yaitu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal spesifikasi sistem sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Perangkat lunak yang dibuat harus mampu tepat waktu, tepat anggaran, meningkatkan kinerja, dan mengoperasikan prosedur sistem dengan benar. Perkembangan software itu ada generasi awal dengan batch orientation dan custom software. Generasi keduanya ada multi-user, real-time, database, dan produk software. Ada generasi ketiga yaitu distribusi sistem dan low-cost hardware. Kemudian ada perbedaan antara rekayasa perangkat lunak dengan rekayasa sistem, yaitu rekayasa sistem berkaitan dengan semua aspek dalam pengembangan sistem berbasis komputer termasuk hardware, rekayasa perangkat lunak, dan proses. Rekayasa perangkat lunak adalah bagian dari rekayasa sistem yang meliputi pembangunan perangkat lunak, infrastruktur, kontrol, aplikasi, dan database pada sistem. Rekayasa perangkat lunak harus diterapkan dengan produk dari software, kemudian proses membangun perangkat lunak. Produk rekayasa perangkat lunak diperoleh melalui tahapan pengembangan dengan SDLC atau disebut Software Development Life Cycle. Contohnya yaitu ada waterfall, V-model, spiral, prototyping, dan lain-lainnya. Dalam rekayasa perangkat lunak, seorang manajer, software developer, dan support harus terlibat dalam rekayasa perangkat lunak dan memiliki tanggung jawab masing-masing. Kemudian tantangan utama yang harus dihadapi seorang rekayasa perangkat lunak yaitu keberagaman pengiriman dan kepercayaan. Selanjutnya pertemuan 3 itu membahas dengan SDLC yaitu Software Development Life Cycle. Di sini SDLC itu punya planning, analysis, design, dan implementation. Software recruitment process and elicitation yaitu teori pada tahap analis. Yang pertama itu adalah proses aktor, merupakan orang-orang yang berpartisipasi dalam proses pengumpulan rekrutmen beserta perannya. Contoh umumnya dari pemangku kepentingan, yaitu pemangku kepentingan itu adalah stakeholder. Contoh umumnya dalam perangkat lunak yaitu dari user atau customer, market analyst, regulator yang memiliki aturan, yang terakhir software engineering. Kemudian recruitment source, untuk mendapatkan rekrutmen ini tergantung dari jenis software. Yang pertama harus goals, itu tujuan utamanya dari perangkat lunak untuk dibuat memicu munculnya rekrutmen.
Kemudian domain knowledge, yaitu aplikasi atau software yang akan dihasilkan yang memberikan latar belakang terhadap seluruh perincian rekrutmen. Ketiga ada stakeholder, yaitu pemangku kepentingan. Yang keempat ada business rules atau batasan beberapa aspek perilaku bisnis. Yang kelima ada operational environment, yaitu persyaratan dapat berasal dari lingkungan di mana perangkat lunak akan dieksekusi. Kemudian ada organizational environment, yaitu perangkat lunak sering diperlukan untuk mendukung proses bisnis, artinya perlu dikondisikan sesuai struktur budaya dan internal politik organisasi. Yang ketiga ada kemudian elicitation techniques, yaitu setelah mengetahui sumber-sumber rekrutmen, tahap selanjutnya adalah mengumpulkan kebutuhan. Caranya bisa disebut dengan elicitation techniques. Tahapan ini sangat sulit dan software engineering harus dapat memahami bahwa ada masalah yang harus diselesaikan, dan karena itu harus mencari petunjuk yang mengungkap solusinya. Teknik elicitation techniques itu adalah pertama ada interview atau wawancara, itu melakukan wawancara pada stakeholder, kemudian membuat skenario, yaitu software engineering merumuskan sendiri dan membentuk kerangka yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang tugas pengguna. Yang ketiga ada membuat prototype untuk memperjelas persyaratan yang ambigu, karena cara ini paling efektif. Yang selanjutnya melalui rapat untuk mencoba mencapai suatu ringkasan requirements dari beberapa proses aktor atau stakeholder. Yang kemudian ada observasi. Yang keenam adalah membuat user story. Selanjutnya pertemuan 4 dari software requirement fundamental, yaitu fase analis, yaitu menentukan persyaratan untuk sistem baru. Jenis requirements yaitu ada pertama software requirements, yaitu fungsional dan non-fungsional. Fungsional itu pernyataan layanan yang harus diberikan oleh software untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan non-fungsional persyaratan yang tidak langsung berhubungan dengan fungsi spesifik yang disediakan oleh sistem. Terdapat beberapa jenis persyaratan non-fungsional, yaitu adalah technical requirements, performance requirements, selanjutnya usability requirements, ada reliability requirements, dan yang terakhir security requirements. Kemudian ada yang kedua itu software requirements, yaitu mendeskripsikan persyaratan fungsional dan fungsional sehingga dapat dipahami oleh user yang tidak memiliki pengetahuan teknik yang rinci. Kemudian hindari deskripsi rinci tentang perancangan perangkat lunak, kemudian ditulis dengan bahasa natural, format, dan diagram intuitif yang sederhana. Sistem requirements ini persyaratannya adalah persyaratan untuk sistem secara keseluruhan. Dalam sistem requirements mengandung komponen perangkat lunak dan persyaratan perangkat lunak, kemudian lebih rinci dan menjadi dasar kontrak untuk implementasi sistem. Pertemuan 5 ini membahas model-model pengembangan perangkat lunak. Itu ada model yang tadi dibahas, yaitu ada model waterfall. Model waterfall itu ya dari sistem dan software design, yaitu mengubah kebutuhan-kebutuhan menjadi bentuk karakteristik yang dimengerti perangkat lunak. Kemudian ada model prototyping, yaitu suatu paradigma baru dan dalam metode pengembangan perangkat lunak, di mana metode ini tidak hanya sekedar revolusi dalam dunia pengembangan perangkat lunak, tetapi juga merevolusi metode pengembangan perangkat lunak yang lama. Kemudian, sering terjadi customer menjabarkan objektif umum mengenai software yang diminta, tetapi tidak bisa mendefinisikan input, proses, dan output yang diminta secara detail. Maka dari itu, bisa digunakan pendekatan prototyping paradigma. Ya, selanjutnya ada model evolutionary. Ada dua, yaitu evolutionary model incremental dan evolutionary model spiral. Selanjutnya ada risk-based development, yaitu restrukturisasi atau menulis ulang sebagian atau keseluruhan dari sistem yang telah ada tanpa mengubah fungsionalitasnya. Selanjutnya pertemuan 6, yaitu ada desain dalam tahapan SDLC. Software Design Fundamental. Desain merupakan representasi dari suatu yang akan dibangun. Dalam dunia software engineering akan menggunakan model-model standar untuk proses desain
yaitu fokus pada 4 area utama. Yang pertama data, kedua arsitektur, yang ketiga komponen, dan yang terakhir user interface. Software design principles atau proses desain perangkat lunak. Proses desain tidak boleh terjebak dalam tunnel vision. Yang kedua, desain harus dapat disesuaikan dengan model analis. Yang ketiga, desain tidak boleh reinvent the wheel. Yang keempat, desain harus meminimalkan jarak antara perangkat lunak dan masalah yang ada di dunia nyata. Yang kelima, ada desain yang harus menunjukkan keseragaman dan integrasi dengan baik. Yang keenam, desain harus disusun untuk mengakomodasikan perubahan. Ketujuh, ada desain harus memiliki struktur perlahan, bahkan ketika data, kejadian, atau kondisi operasi yang menyimpang ditemukan. Yang ke-8, ada desain bukan coding, yaitu coding bukan desain. Yang ke-9, desain harus dinilai kualitasnya saat dibuat, bahkan setelah software selesai. Yang terakhir, desain harus direview untuk meminimalkan kesalahan konseptual atau semantik. Desain konsep atau konsep desain. Yang pertama ada abstraksi, adalah tindakan awal mewakili fitur-fitur penting tanpa menyertakan rincian latar belakang atau penjelasan. Kemudian ada perbaikan, yaitu merupakan proses elaborasi untuk peninjauan ulang. Selanjutnya ada modul, yaitu software dibagi menjadi komponen yang diberi nama dan dialamatkan secara terpisah. Selanjutnya ada software arsitektur, yaitu keseluruhan struktur perangkat lunak mencakup what and where. Selanjutnya ada kontrol hierarki, yaitu struktur program. Yang terakhir ada struktur data, yaitu representasi dari hubungan logis di antara masing-masing elemen data. Perbedaan analis dengan desain, yaitu analis merumuskan kebutuhan, sedangkan desain perancang sistem berdasarkan hasil dari fase analisis hingga menghasilkan blueprint. Apa saja sih yang didesain dalam perangkat lunak? Desain arsitektur aplikasi atau termasuk desain di jaringan. Terus kemudian ada desain interface atau antarmuka sistem. Kemudian ada desain database system dan sebagai berikut. Dan sebagai lainnya. Pendekatan dalam proses desain ada dua, yaitu tradisional dan object oriented. Kemudian ini ada modul UML 2.0 diagram. Kemudian pertemuan 7 membahas tentang desain, software, struktur, dan arsitektur. Struktur perangkat lunak berkaitan dengan susunan yang terdapat di dalam perangkat lunak. Arsitektur perangkat lunak, gambaran yang menunjukkan properti spesifik dari sistem perangkat lunak, kaitannya dengan interaksi perangkat lunak dan perangkat keras. Tujuan dari desain arsitektur adalah untuk menentukan bagaimana komponen perangkat lunak dari sistem informasi akan dialokasikan ke perangkat keras sistem. Komponen utama dari arsitektur sistem ada dua, yaitu software dan hardware. Jenis arsitektur ada terpusat, tersebar, client-server arsitektur. Terpusat itu adalah pemrosesan yang terpusat. Implementasinya adalah pemrosesan data yang terpusat di mana semua proses data dilakukan oleh komputer yang ditempatkan di suatu lokasi untuk melayani semua pemakai, biasanya digunakan oleh perusahaan yang tidak memiliki cabang. Kemudian yang tersebar, yaitu pemrosesan data tersebar atau terdistribusi, membagi sistem pemrosesan data ke subsistem yang lebih kecil. Tetapi, pada hakikatnya masing-masing subsistem tetap berlaku sebagai sistem pemrosesan data terpusat, bisa saling berinteraksi dalam pertukaran data. Kemudian yang client server arsitektur, itu kebanyakan organisasi saat ini memanfaatkan arsitektur client server karena klien bertanggung jawab untuk level presentasi, sedangkan server bertanggung jawab atas logika akses data dan data penyimpanan. Kemajuan dalam arsitektur saat ini sedang mendapatkan perhatian yang cukup besar, yaitu virtualization dan cloud computing. Virtualization yaitu partisi sebuah server fisik ke virtual yang lebih kecil server. Digunakan software untuk membagi server fisik ke beberapa lingkungan virtual. Sedangkan cloud computing yaitu sebagai kumpulan dari perangkat keras, jaringan, penyimpanan, layanan, dan interface yang tergabung untuk memberikan aspek komputasi sebagai sebuah layanan. Desain antarmuka atau interface adalah proses mendefinisikan bagaimana sistem akan berinteraksi dengan entitas eksternal. Masalah dalam user interface yaitu terlalu banyak menggunakan istilah komputer, desain yang tidak jelas,
pendekatan pemecahan masalah yang tidak konsisten, dan lain-lainnya. Kemudian ada 17 prinsip umum desain interface. Yang pertama, user compatibility atau kompatibilitas pengguna. Kemudian ada produk compatibility, yaitu compatibility produk. Kemudian ada task compatibility. Kemudian ada workflow compatibility. Kemudian ada konsistensi, ada familiarity, ada simplicity, ada direct manipulation, ada control, ada what you see is what you get, ada flexibility, ada responsiveness, ada invisible technology, ada robustness, kemudian ada protection, ada ease of learning, yang terakhir ease of use. Kemudian pertemuan 9 yaitu membahas tentang desain, software design strategis, method, dan tools. Function oriented bergantung pada penguraian sistem menjadi sekumpulan fungsi yang saling berinteraksi dengan sistem terpusat yang dibagikan menjadi fungsi-fungsi ini. Contohnya, sistem pemrosesan transaksi adalah perangkat lunak yang mengontrol ATM. Ada model function oriented yaitu data flow diagram, merupakan model sistem grafis yang menunjukkan semua utama persyaratan untuk sistem informasi dalam satu diagram. Kemudian ada struktur chart atau decomposition. Dalam rekayasa perangkat lunak adalah bagan yang menunjukkan pemecahan sistem ke tingkat terendah yang dapat dikelola sebuah bagan. Hierarki terstruktur yang menjelaskan fungsi dan subfungsi dari setiap bagian sistem. Kemudian ada pseudokode, yaitu deskripsi tingkat tinggi informasi informal serta ringkasan algoritma pemrograman komputer menggunakan konveksi struktural dalam bahasa pemrograman. Kemudian ada object oriented, yaitu sistem dilihat sebagai sekumpulan objek yang berinteraksi strategi desain yang dominan untuk sistem perangkat lunak baru. Kemudian ada data struktur desain, yaitu memodelkan kebutuhan data pada pendekatan tradisional. Kemudian ada komponen based design, yaitu mengacu pada proses pembuatan produk digital atau situs web dalam beberapa bagian. Potongan-potongan tersebut adalah elemen halaman seperti header, formulir pencarian, dan ajakan bertindak sidebar, dan lain-lain. Kemudian ada pertemuan 10 membahas tentang implementasi. Konsep dasar konstruksi yang pertama adalah minimizing complexity, yaitu meminimalisir kompleksitas jauh lebih diutamakan daripada membuat kode yang pintar namun tidak mudah dipahami. Kemudian kedua, anticipating change, yaitu antisipasi terhadap perubahan dilakukan oleh software engineering dengan membuat software yang extensible. Kemudian ada conclusion for verification, membangun perangkat lunak yang memberikan kemudahan untuk software engineering dan tester untuk mendeteksi kesalahan. Keempat adalah risk, yaitu berkaitan erat dengan penggunaan kembali. Contohnya LibreOffice, modul, source code, dan sebagian. Kemudian ada standards in construction, yaitu menerapkan standar pengembangan eksternal atau internal selama konstruksi membantu mencapai proyek tujuan untuk efisiensi, kualitas, dan biaya. Pertimbangan dalam aktivitas coding dalam software construction, yaitu source code yang mudah dipahami, cara yang penamaan yang baik, dan layout source code yang terapi. Error handling, yaitu adanya antisipasi kesalahan maupun exception, itu pencegahan pelanggaran keamanan tingkat kode. Source code organization, dokumentasi kode, implementasi kode tuning. Pengujian konstruksi dilakukan oleh software engineering yang menulis kode. Yang sering dilakukan adalah unit testing dan integration testing. Teknologi konstruksi yaitu ada API Design Use adalah sekumpulan perintah, fungsi, serta protokol yang digunakan oleh program saat membangun perangkat lunak untuk sistem operasi atau sistem tertentu.
Kemudian ada object oriented runtime. Dengan mengimplementasikan object oriented, maka dapat memanfaatkan konsep yang ada seperti inheritance, polymorphism, dan sebagian. Kemudian ada parameterization dan generic, mendefinisikan sebuah tipe atau kelas tanpa perlu menentukan secara spesifik isinya atau tipe lain yang digunakan. Kemudian exception handling, yaitu digunakan untuk mendeteksi dan memproses kesalahan atau exceptional event. Kemudian ada middleware, yaitu sebagai penengah antara sebuah aplikasi dengan aplikasi lain untuk mempermudah proses integrasi antara aplikasi-aplikasi tersebut. Alat konstruksi perangkat lunak, yaitu ada development environment atau disingkat ADA. Kemudian ada GUI builder, ada unit testing tools, ada performance analysis tools. Selanjutnya, membahas pertemuan 11, yaitu dengan judul maintenance. Pemeliharaan perangkat lunak atau software maintenance adalah aktivitas perubahan atau modifikasi perangkat lunak setelah perangkat lunak digunakan. Maintenance dibutuhkan untuk memperbaiki kesalahan, meningkatkan desain, peningkatan implementasi, dan lain-lainnya. Tujuannya adalah memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kinerja dengan tetap mempertahankan integritas perangkat lunak tersebut. Kategori dari software maintenance yaitu adalah ada corrective maintenance atau modifikasi reaktif perangkat lunak dilakukan setelah adanya koreksi atau masalah yang ditemukan. Kemudian adaptive maintenance yaitu modifikasi produk perangkat lunak yang dilakukan agar perangkat lunak dapat tetap digunakan dengan lingkungan yang berubah. Kemudian ada preventive maintenance yaitu modifikasi perangkat lunak untuk menyediakan perangkat tambahan untuk pengguna, peningkatan dokumentasi program, dan penggodaan ulang untuk meningkatkan kinerja perangkat lunak atau atribut perangkat lunak lainnya. Kemudian ada preventive maintenance yaitu modifikasi perangkat lunak untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan laten dalam perangkat lunak sebelum mereka menjadi kesalahan operasional. Biaya maintenance sendiri adalah biasanya lebih besar dari biaya development. Kemudian dipengaruhi faktor teknis maupun non-teknis. Kemudian semakin meningkat selagi software dalam proses maintenance. Yang terakhir, software yang relatif tua mungkin membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Teknik untuk maintenance ada program comprehension, yaitu programmer menghabiskan banyak waktu untuk membaca dan memahami program yang akan diubah, dan dokumentasi yang jelas dan ringkas dapat membantu dalam pemahaman program. Ada reserve engineering, yaitu menganalisis perangkat lunak untuk mengidentifikasi komponen perangkat lunak dan hubungan dalamnya untuk membuat representasi perangkat lunak dalam bentuk lain dan pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Ada re-engineering, didefinisikan sebagai pemeriksa dan perubahan perangkat lunak dengan menyusun kembali atau menuliskan kembali sebagian atau seluruh bagian dari perangkat lunak tanpa mengubah fungsionalitasnya. Ada migration, yaitu dilakukan jika terjadi perubahan environment yang menjalankan perangkat lunak. Yang terakhir ada retraitement, yaitu analisis. Ini harus dimasukkan dalam dokumen retraitement planning yang mencakup persyaratan retraitement, dampak, penggantian, jadwal, dan effort. Software maintenance tools ada 6, itu ada program slasher, ada static analyzer, ada dynamic analyzer, ada data flow analyzer, ada cross reference, ada dependency analyzer. Pertemuan 12 membahas transaksi. Transaksi adalah eksekusi program Azure oleh DBMS, baik mengakses maupun modifikasi data. Sifat transaksi harus memenuhi properti ACID untuk menjaga data pada kondisi konkuren dan terjadi kesalahan sistem, dan hal ini dilakukan oleh DBMS. Atomicity, consistency, isolation, dan durability. AC itu wajib harus terpenuhi. Penting untuk DBMS menyediakan mekanisme untuk mempertahankan hal tersebut. SQL Server memiliki dua cara, yaitu manajemen transaksi dan logging. Ada 3 alasan untuk dapat menyebabkan sebuah transaksi itu tidak selesai atau incomplete, yaitu dia batalkan atau diberhentikan karena ada anomali atau masalah ketika proses eksekusi.
Kemudian ada terjadi crash pada sistem ketika sedang mengeksekusi satu transaksi atau lebih. Yang terakhir, sebuah transaksi mengalami situasi yang tidak terduga. Beberapa transaksi diizinkan untuk berjalan secara bersamaan dalam sistem. Keuntungannya adalah peningkatan penggunaan prosesor dan disk, menghasilkan output transaksi yang lebih. Kemudian skema kontrol konkurensi, mekanisme untuk mencapai isolasi, artinya untuk mengontrol interaksi di antara transaksi bersamaan untuk mencegahnya merusak konsistensi database. Ada serializability, itu asumsi dasar setiap transaksi menjaga konsisten database. Jadi, eksekusi serial dari satu set transaksi menjaga konsisten database. Jadwal mungkin bersamaan dapat diserialkan jika setara dengan jadwal serial. Definisi transaksi dalam SQL yaitu bahasa manipulasi data harus menyertakan konstruksi untuk menentukan set tindakan yang terdiri dari transaksi. Dalam SQL, transaksi dimulai secara implisit. Transaksi dalam SQL diakhiri dengan commit pekerjaan melakukan transaksi saat ini dan memulai yang baru. Kemudian pertemuan 13, software quality. Software quality fundamental yaitu kualitas perangkat lunak, mengukur seberapa baik perangkat lunak dirancang dan seberapa baik perangkat lunak tersebut sesuai dengan desain tersebut. Software quality aspect itu ada functional quality atau memenuhi requirement software, menghasilkan software dengan minimal defect, kemudian performansi yang baik, kemudian mudah dipelajari dan mudah digunakan. Yang kedua, structural quality, itu ada kode testability, ada kode maintainability, ada kode understandability, ada kode efficiency, ada kode security. Yang ketiga ada proses quality, yaitu yang tepat waktu dan sesuai budget. Software quality management process adalah kumpulan dari semua proses yang memastikan bahwa produk perangkat lunak, layanan, dan implementasi memenuhi kualitas perangkat lunak yang sesuai tujuan organisasi dan mencapai kepuasan pemangku kepentingan atau stakeholder. SQM subkategori terdiri dari 4 subkategori, yaitu yang pertama ada software quality planning, yang penentuannya standar kualitas yang akan digunakan mendefinisikan sasaran kualitas tertentu dan memperkirakan upaya dan jadwal keseluruhan aktivitas. Ada yang kedua ada software quality assurance atau disingkat SQA, serangkaian kegiatan yang menentukan dan menilai kecukupan proses perangkat lunak SQA untuk memberikan bukti yang dapat membangun keyakinan atau kepercayaan bahwa proses perangkat lunak sesuai dan menghasilkan produk perangkat lunak dengan kualitas yang sesuai tujuan stakeholder. Kemudian ada software quality control atau kegiatan pemeriksa artefak proyek tertentu untuk menentukan apakah sudah sesuai standar yang diterapkan untuk proyek tersebut. Yang terakhir ada software process improvements, yaitu berkaitan dengan peningkatan kualitas perangkat lunak dan tindakan korektif ataupun pencegahan dalam perangkat lunak. Software quality metric itu ada dua, ada produk, ada proses. Produk itu mengukur software dari kualitas produk, proses sendiri mengukur software dengan dari kematangan proses pengembangannya. Selanjutnya membahas pertemuan 14 dengan temanya Software Configuration Management atau disingkat SCM. SCM mencakup disiplin dan teknik menginisiasi atau memulai, mengevaluasi, dan mengendalikan perubahan pada produk perangkat lunak selama dan setelah proses rekayasa perangkat lunak. Software Configuration Management aktivitasnya itu ada Configuration Item Identification, itu pengenalan sistem sebagai satu set komponen yang terus berkembang. Kemudian ada Permission Management, yaitu pembuatan versi untuk pengembang lain. Kemudian ada Release Management, itu pembuatan versi untuk klien dan pengguna. Ada Branch Management, yaitu manajemen pengembangan bersamaan. Ada Variance Management, yaitu pengolahan versi itu berbeda untuk hidup berdampingan. Kemudian ada Change Management, yaitu penanganan persetujuan dan pelacakan dari permintaan perubahan. Kemudian terminologi on SGM itu configuration item, agregasi perangkat keras, perangkat lunak, atau keduanya yang ditujukan untuk manajemen konfigurasi
dan diperlakukan sebagai entitas tunggal dalam proses manajemen konfigurasi. Baseline, suatu spesifikasi atau produk yang telah resmi ditinjau dan disetujui oleh manajemen yang bertanggung jawab, yang setelah itu berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan yang lebih lanjut dan dapat diubah hanya melalui prosedur pengadaan perubahan formal. Ada SCM Directories, ada 3, yaitu Programmers Directory, Master Directory, dan Software Repository. Yang terakhir version, rilis awal-awal atau pelepasan ulang item konfigurasi yang terkait dengan komplisasi lengkap atau komplisasi ulang item. Versi yang berbeda memiliki fungsi yang berbeda. Pertemuan 15 membahas dengan software configuration process. SCM tools, ada software untuk version control, Puppet, dan Chef. Perencanaan manajemen configuration perangkat lunak dimulai selama fase awal proyek. Hasil dari tahap perencanaan SCM adalah rencana manajemen konfigurasi perangkat lunak, kemudian yang mungkin diperpanjang atau direvisi selama sisa proyek. Garis besar rencana manajemen konfigurasi perangkat lunak itu ada introduction, itu menjelaskan tujuan ruang lingkup aplikasi, istilah kunci, dan referensi. Kemudian ada manajemen, mengidentifikasi tanggung jawab dan wewenang untuk menyelesaikan kegiatan manajemen konfigurasi yang direncanakan. Yang selanjutnya aktivasi, itu mengidentifikasi kegiatan yang dilakukan dalam melamar proyek. Yang kemudian ada schedule, itu menetapkan urutan dan koordinasi kegiatan SCM dengan batu mil proyek. Itu ada resource, itu mengidentifikasi alat dan teknik yang diperlukan untuk implementasi SCM. Kemudian ada maintenance, yaitu mengidentifikasi kegiatan dan tanggung jawab tentang bagaimana SCMP akan terus diperbaiki selama siklus hidup proyek. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.